skill itu ya. Skill itu. Kalau saya ngomong skill ya, skill itu yang kadang-kadang tidak ada kalah dengan rumah sakit tetangga negara kita, Singapura, Penang. Mereka sangat aware. Misalnya nih orang sakit nih, kalau di sini ya diabetes gitu ya, Anda nggak boleh ini kan ngono, terus nggak oleh. Lah orang diabetes itu kan suka mangan gitu. Nah, kalau di sana bahasanya dibalik. Anda masih boleh makan ini gitu. Hanya bahasanya beda aja sudah membuat orang berbeda. Nggak hidupnya terkungkung gitu. Kita masih di Vasa Hotel, kita lagi di Camas Restoran, jadi ini restoran Brazilian. Jadi kalau mau mencoba makanan-makanan Brazilian tuh ada di Vasa Hotel. Keren kok Pak di sini tuh Pak. Mantap. Chinese foodnya juga mantap. Betul sekali. Saya sering ke Chinese foodnya. Asik. Nanti kita ya episode berikutnya di Chinese restorannya. Oke. Dan narasumber kali ini luar biasa untuk penutup tahun. Karena tahun 2001 udah berhubungan kan tahun kesehatan kan, bener nggak Bu Novi ya? Kesehatan. Betul. Semua harus sehat. Tahun ya, COVID ya. Nah, tahun COVID. Nah, narasumber kali ini adalah Direktur Utama dari PT Pelindo Husada Citra. Dengan Bapak Abdul Rafiq Fanani atau bisa dipanggil Pak Irfan. Pak Ivan ya? Bukan Pak R ya? Oke. Sudah salah nih. Oke Pak Ivan, apa kabar Pak? Baik Mas Nurdin, sehat. Alhamdulillah. Tetap seger buger bunder. Seger buger dan kinclong ya, seger buger bunder. Habis refresh nih, habis Harleyan nih. Pak Ivan, siap. Ya kan? Ya tahun 2001, 2020 seperti kita bilang ada tahun untuk kesehatan ya, dimana masih bergejolak, yang dimana awal tahun sudah sepertinya turun, tengah tahun naik lagi, terus setelah itu turun lagi. Ya, sepertinya tenang ini ya. Semoga. Tapi ada Mbak Omikron nih. Iya. Sudah masuk Indonesia. Udah mulai masuk nih, ada 3 suspek ya. Oke, Pak Ivan. Kenal Pak Ivan beberapa waktu yang lalu, ya kan, walaupun saya juga pasiennya PHC juga, tapi belum kenal beliau ketika di Medical Tourism Indonesia itu sih. Jadi Pak Ivan, background Pak Ivan tuh apa sih Pak sebenarnya kok tiba-tiba di medical? Sebelumnya sebenarnya sebenarnya saya itu dokter, tapi dokternya akuntansi. Saya accounting. Saya dari accounting Erlangga. Saya masuk 93, lulus 98. Kemudian kebetulan saya ambil magister juga, magister akuntansi. Jadi sebenarnya saya orang finance. Spesialis ya sebenarnya. Tapi saya finance itu kan ada beberapa macam ya. Saya itu memang lebih concern ke manajemen finance ya. Jadi bukan accounting finance ya. Jadi lebih ke arah manajemen keuangannya. Saya suka banget terkait dengan proyeksi, terkait dengan pengembangan, terkait dengan budgeting dan lain sebagainya. Background saya sebenarnya itu orang ekonomi lah, anggapannya. Bukan dokter. Gitu. Berarti awal karirnya sebenarnya di mana Pak? Saya awal karir itu kebetulan ini cerita sedikit masa lalu ya. Saya lulus kuliah itu 98 dan alhamdulillah saat krisis ya. Saat Presiden Soeharto waktu itu lengser. Reformasi. Ikut berarti enggak? Ya dikit-dikit lah, masih ikut lah. Iya. Terus kemudian ya karena reformasi itu akhirnya ada pembukaan lowongan pekerjaan di Pelindo secara terbuka. Waktu itu akhirnya masuk, saya 98 tes sampai diterima itu 99, hampir 6 bulan tesnya. Dan alhamdulillah saya juga lolos. Jadi belum pernah kerja kemanapun saya itu, langsung masuk Pelindo. Masuk 99, penempatan pertama saya di Banjarmasin, Kalimantan.
Lama Banjarmasin, kemudian saya ke Surabaya, kemudian ke Semarang, ke Gresik, balik lagi Surabaya. Tapi masih nekuninya akuntansi, Masih di jabatan keuangan ya? Itu masuk. akuntansi sampai dengan di Gresik. Setelah itu saya ke kantor pusat juga di akuntansi manajemen juga. Tahun 2010 saya ke SPI yang bukan ke relevan. Sampit, GM di Sampit. Oh, Jadi sudah ke general. Sudah, Oke, ya oke, ke oke, operation oke. ya. Operation. Nah, karena saya di akuntansi manajemen saya paham operasi, saya paham keuangan, saya paham SDM. Akhirnya jadi GM di Sampit. Oke. Kemudian dari Sampit saya ke Cilacap. Habis itu ke kantor pusat lagi. Nomaden ya. Terakhir Ya saya karir sebelum- lah, karir ya terus Nomaden, cuti. karir. ya. Tour of duty. Lama 18 tahun. Terakhir sebelum di PAC saya di Banjarmasin lagi. Jadi dulu masuk pertama staf Banjarmasin, masuk lagi 18 tahun kemudian saya jadi CEO Banjarmasin. Oh, oke. Iya, iya. Ya itulah perjalanan karir saya di Iya, Pelindo. iya. 2018 Waktu itu masih Pelindo 3 ya? Masih Pelindo Pelindo 3. tiga. kebetulan PAC ini kan suatu rumah sakit milik Pelindo 3, sahamnya dulu mayoritas Pelindo 3, namanya Pelindo Sada Citra. 2018 itu ada semacam assessment gitu ya, ada fit and proper test untuk one level di bawah direksi. Ditanya mau nggak ke anak perusahaan gitu. Oke. Dan kira-kira maunya kemana? Kok saya milihnya PAC? Wes. Nah, itu dia. Kenapa kok di industri kesehatan? Iya. Berarti masuk di PHC di tahun 18 tuh ya? 18 Desember 1 ya. Desember. Kemarin 1 itu ulang Desember tahun itu ya? persis 3 tahun. 3 Ulang tahun 3 tahun. tahun. Iya, Iya. iya. Jadi gitu. Itu kenapa Pak kok milihnya ke PHC, ke medical gitu ya? Jadi gini, Sebelumnya kan bukan di medical Iya. sama sekali gitu. saya nggak di medical ya. Pertama, saya melihat ini tantangan yang cukup bagus untuk pengembangan saya dalam arti bagaimana benar-benar bisa melayani ya. Kalau di Pelindo itu memang jasa ya. Iya. Cuman hampir seluruh pelabuhan yang diusahakan itu dikelola oleh Pelindo. Jadi pengguna jasa itu punya sedikit aja pilihan untuk pindah ke tempat lain. Kalaupun seandainya nggak puas, tetap ujung-ujungnya ya ke Pelindo lagi Iya, gitu. Oke. iya. Nah, kalau di rumah sakit ini benar-benar pure free competition. Oh. Iya, nggak cocok bisa Service. lepas ya. Nggak kan? cocok, dari saya pindah sudah. Dipeleroi perawat pindah sudah. Kalau disenyumin perawat. Nah, di sini perawat, nah itu akan balik itu ya. Iya, iya. Jadi dokter ngomongnya nggak enak, ini orang sakit malah Disengai gitu ya. disengai gitu ya. Kayak bocah galak gitu ya, ngomongnya sengak gitu. Surabaya banget disengai. Iya, disengai. Jadi itu yang salah satu motivasi saya. Yang kedua, saya dulu kan di kantor pusat tadi saya sampaikan, saya sering melakukan semacam pekerjaan di bidang akuntansi manajemen. Itu salah satunya adalah menilai bagaimana kinerja anak-anak perusahaan. Yang salah satunya menurut saya yang saat itu masih belum optimal itu PHC. Oke. Jadi dari sisi performance financial itu belum optimal lah saya bilang gitu. Oh, justru bukan karena dilihat paling prospektif sehingga Enggak. masuk ke Paling situ ya. challenging ya. Challenging. Challenging. Kalau dibandingkan dengan anak perusahaan lainnya, PHC itu startanya lebih bawah. Oh, Kalau Oke, iya. ya, karena yang lain-lainnya Yang lainnya kan terkemas, terkemas, sudah transaksinya. iya, cuan gitu kan. Nah biasanya kalau nggak kasih servis yang bagus ya nggak cuan gitu loh. Nah itu tantangan. Oke. Itu. Dan akhirnya saya masuk jadi direktur. Itu masih direktur keuangan sama administrasi dan keuangan. Oke. Sampai 2018 Desember ya sampai 2020 bulan Maret. 2020 bulan Maret, direktur kami yang dirut kami itu habis masa jabatan direksinya karena sudah 2 kali periode 6 tahun itu. Secara anggaran dasar pindah. Akhirnya saya menggantikan. Oh. Dan kok ketepaan Maret tanggal 5 saya dilantik, Pas pandemi. tanggal 14 pandemi. Dulu saya gak kebuta gitu. Dulu saya gondrong. Oh, ini jadi anu ya. Langsung meranggas sama Drastis. saya. Oh, gitu loh. Jadi waktu itu ya, masuk pandemi. Jadi ya bingung semua saya kira di Iya. Indonesia bingung apa yang harus dilakukan. Apalagi rumah sakit. Apalagi rumah sakit Iya. yang menjadi backbone-nya untuk di layanan kesehatan Iya, kan, iya, seperti iya. itu. Dan itu adalah yang baru lagi kan. Baru, bukan sesuatu bukan yang virus yang baru ya. lama. Iya. Betul, Ya, betul. semua masih meraba-raba. Terus Iya. yang dilakukan apa Pak saat itu? Yang kami lakukan kalau saya ya, Iya. terus terang ya banyak mendengar, Pak. Oke. Ya apa saya itu bukan orang medis gitu. Iya, Saya iya. nanya ke Makanya. teman-teman.
ini kondisi ini seperti apa. Saya juga melihat berita, saya baca sesuatu. Akhirnya mau nggak mau, ini ada juga namanya insting ya, insting ya. Kita harus bisa melayani pandemi ini, COVID ini. Kita harus merubah konsep bisnis kita. Harus mau melayani pasien yang nanti akan COVID. Meskipun kita nggak tahu COVID-nya berapa lama. Di samping juga tuntutan dari Kementerian BUMN bahwa rumah sakit BUMN satu-satunya di Surabaya kan BHC. Nah, itu harus bisa melayani. Waktu itu targetnya 20% bed harus dikonversi. Nah, itu sebagai salah satu juga upaya kami, saya selaku Dirut menyampaikan kepada seluruh tim di PT maupun di rumah sakit, kita harus konversi. Khawatir semua, Pak, nggak gampang, Pak. Kita akan terularan, nanti orang nggak mau kesini dan ini dan itu. Nah, saya juga berpegang pada arahan dari kementerian dan juga induk kami. Ini ada arahan, kita nggak bisa, kita rumah sakit BUMN. Tapi kalau saya melihat di situ peluang sebagai rumah sakit untuk melayani. Dan kemudian kita konversi sebagai tempat tidur, terus kemudian kita bikin lab PCR mungkin yang ketiga di Surabaya. Setelah lab Kesda sama waktu itu ya. Jadi kita ketiga adanya di Surabaya. Yang meresmikan waktu itu alhamdulillah Pak Menteri langsung. Dan sekarang PCR kami insya Allah PHC lah, proses hasil cepat. PHC untuk PCR, proses hasil cepat. Tepat. Iya. Gitu, Pak. Kan gini, sebelumnya kan pernah nangani di operation segala macam gitu ya. Yang nampak sangat berbeda kalau di rumah sakit itu di seni apanya gitu. Jadi nanganinya itu. Yang sangat berbeda ya. Kalau kita bekerja di pelabuhan itu cenderung ke arah aset ya. Jadi yang bergerak itu sebagian aset, alat-alat. Human capital juga, tapi ya mungkin 60-40 lah, yang banyak alat. Di rumah sakit beda. Yang banyak itu malah kita ngelola human. Ada dokter, ada perawat, ada radiolog, ada analis. Perawat, banyak sekali, bidan, gitu ya. Alat juga penting lah, tapi bagaimana man behind the gun itu yang penting di rumah sakit, bedanya di situ. Yang kedua, tadi saya sampaikan service. Sebenarnya antara hotel Fasa dengan rumah sakit mirip, ruwet ya. Ngurusi kamar, ngurusi makanan, ngurusi laundry, ngurusi parking, ngurusi air, limbah, terus utilitas, telepon mati wong komplain, TV mati wong komplain, gitu ya, sama. Rumah sakit ada tambahan obat sama dokter sama alat lab, yang di hotel nggak ada. Dan berhubungan langsung dengan nyawa. Berhubungan langsung dengan sesuatu yang sangat. Kalau orang masuk hotel, Pak Nurdin, Pak Novi, suasananya seneng, Pak, happy, gitu loh. Iku saya komplain. Apa mana rumah sakit? Iya, badannya setengah sakit, sakit gitu ya. beneran. Sakit beneran gitu ya. Suasana hatinya itu sudah beda. Maksudnya gede-gede antri panjang. Antri panjang gitu. Nah itu yang membedakan banget. Proses bisnisnya beda. Gitu. Jadi challenging banget ya di rumah challenging sakit banget kalau menjadi direktur di suatu rumah sakit. Dan saya baru menyadari memang kompleks, permasalahannya kompleks. Belum lagi yang persaingan sempurna. Banyak rumah sakit yang persaingan kita, banyak rumah sakit baru-baru juga dengan fasilitas yang juga bagus. Nah itu yang harus kita coba untuk improvisasi, kita harus coba untuk efisiensi, kita harus coba untuk perbaikan layanan. Nah itu yang harus kita terus-menerus kita lakukan secara kontinu. Nggak bisa berhenti di satu titik saja. Karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu kedokteran, perkembangan pasien juga berbeda-beda. Seperti itu. Pak Ivan belajar hal yang baru lagi kan, otomatis. Banyak banget yang baru saya. Banyak banget. Banyak, langsung pasti switch banget. Cuman kan bukan medis. Cuman sebenarnya kalau kita melihat dari bidang apapun ya, bisnis itu sebenarnya yang perlu kita pahami, perlu kita coba untuk mengerti itu adalah yang pertama proses bisnisnya seperti apa sih? Itu yang utama ya. Jadi proses bisnis utama. Dan dari situ kita akan belajar. Nah, karena saya dari accounting, saya dari keuangan, saya dulu diajari bagaimana membuat
dan membaca suatu proses bisnis perusahaan. Namanya sistem informasi akuntansi. Ada kan? Betul. Nah, itu kita baca seperti apa sih, duitnya dapatnya dari mana sih, biayanya keluarnya dari apa saja sih, Dan bikin forecasting. dan bikin forecastingnya seperti apa. Apa ya, bisnis apapun lah, mulai bisnis dodolan rujak, dodolan pentol, sampai dodolan narkoba, kabeh menurut saya sih semua bisnis ya kayak gitulah. Ada forecasting. Iyalah. Supaya going concern ya. Iya. Menarik sebenarnya Mbak Novi, Mas Iya. Martin. Sebenarnya kalau kita melihat suatu mengelola bisnis ya, Iya. itu ada namanya bisnis acumen ya. Jadi bagaimana sih kalau kita mau membuka suatu bisnis ya? Itu ada 5 prinsip sebenarnya. Ini sedikit teori ya. Ada 5 prinsip. Iya. Yang pertama adalah bisnis itu harus menghasilkan cash generation. Ya. Menghasilkan duit. Duit. Jadi kalau kita jualan apa yang laku dan menghasilkan duit. Ada cuannya dong. Belum. Oh, Kita belum. ngomong belum. Tapi yang penting laku dulu ya. Oke. Jadi yang pertama laku. Dan itu ada uangnya cash. Iya. Jadi tidak hoib, piutangnya akeh. Duitnya akeh, piutangnya akeh kalau duitnya. Di atas kertas. Nah iya, di atas kertas soalnya duit hoib gitu ya. Masih numpuk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi disampaikan, ada cuannya, contribution margin. Iya. Ada marginnya. Iya. Jadi biaya pendapatan operasi dijual, dodolan teh, yang kita kulaan 5.000, didole 10.000. Nah, ada cuannya. Iya. Itu. Yang ketiga, orang bisnis itu kalau bisa product velocity, kecepatan. Dodolannya badannya pengennya gede, Pak, gak payu-payu. Mendingan titik, lu mintu, tapi banyak omset. Iya. Nah, kayak pasar-pasar grosir gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau menurut saya bisnis itu harus growth. Nah, saiki dodolannya 10 juta, bulan tahun depan harus naik jadi mungkin 20-30 juta. Kalau tetap 10 juta, itu berarti dia stagnan. Iya. Dan inflasi masa nggak dihitung? Nah, inflasi nggak dihitung. Dan yang terakhir yang paling penting, customer intimacy, Pak. Ada itu semua kalau nggak duit customer ditolong sopo. Iya. Ini 5 konsep bisnis yang Tapi menurut saya- pasiennya kan unik, customernya kan unik, pasien. Iya, itu makanya Customer-nya menjaga customer Iya. intimacy-nya itu Customer tadi. intimacy itu yang menurut saya penting. Itu bisnis jasa itu customer intimacy. Jadi servis ke pasien itu. Servis ya. ke pasien, servis ke dokter, servis ke juga Internal pegawai customer service-nya juga. Nah, kalau misalnya pasien saya servis, pegawai saya ganti servis, yo Iya. judes kabeh lah ngomongin sengak iku mau. Bayar pas-pasan, baru bayar listrik, baru bayar belanja. Ya karena mereka melayani orang diminta Iya. untuk bisa ramah, bisa tulus Otomatis gitu ya. kebutuhannya. Tapi kamu rungsung. Iya, hatinya sendiri harus feel free dari masalah-masalah pribadinya. Tapi menarik ya, saya tempoh hari kan diajak tur ke PHC sama Pak Ivan. Bukan sebagai pasien toh. Oh bukan. Nggak. Jadi dari satu room ke lain ya, Nggak, habis tapi dari sebelumnya saya pasien di sana, habis dari kan? ronsen, Itu saya pasien sana, saya lab, pasien sana. terus kemana Monggo nanti lagi? Mbak Novi atau mungkin teman-teman yang melihat di podcast ini silakan datang ke PHC dan buktikan nanti. Jadi dalam kondisi pandemi ternyata membangun fasilitas baru, medical check up ya Pak ya. Bukan, Rehabilitasi. rehabilitasi medik. Medik. Oh, Rehab mediknya tuh sekarang ruangannya lebih Cukup representatif lah. lah gitu Dan kan. mungkin kalau di Jawa Timur kami bisa agak sedikit Sombong, berbangga ya? hati, congkak gitu. Saya nggak suka rosok, Oh saya iya iya congkak. iya. Di atasnya sombong ya. Jadi kita mungkin terbesar, terluas dan terlengkap, termodern lah kalau di Jawa Timur. Oh, oke, Banyak oke. alat-alat kami yang rumah sakit event itu rumah sakit pusat di Jawa Timur nggak punya. Bahkan ada ruang diskonya juga ya. Itu bukan ruang disco bos, itu untuk Latihan penyembuhan ini bos. loh. Latihan sendiri. Ini dia, Pak kita. Ruang Senoselen. Oh, iya, Senoselen iya. ini untuk Apa? meningkatkan Anak-anak fokus atau apa namanya ya, fokus seorang anak-anak yang kadang butuh fokus gitu. Oh, Yang oke, oke, aktif, oke. ya, Oke, lebih iya, beraktif. iya, 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 iya. Anak autis gitu kan perlu Oke, fokus oke, oke, gitu. oke. Jadi ada namanya ruang Senoselen. Itu kayak ruang disco. Memang kayak ruang diskotik. Oh, gitu ya. Club clip, Iya. ada macam-macam gitu. Mak mayarin saya. Weh. Kapan-kapan disco di Maafin sana. kita di sini. Gitu. Ternyata ini buat anak-anak. Oh, jadi anak-anak clubbing di sini. Oke, jadi kenapa Pak ketika pandemi malah
berekspansi seperti itu? Ya memang kalau kita melihat dari sisi apa itu namanya bisnis strategik ya, pada saat memang kondisi itu lagi drop, ya kita jangan berhenti berinvestasi. Oke. Kalau dengan perencanaan yang cukup matang ya, karena pada saat nanti kondisinya sudah mulai pulih, kita sudah running. siap Oke. ya. Nah kalau kita nunggu running dulu kecalip sama Telat ya. telat sama pesaing-pesaing kita. Nah kita lihat apa yang unik, apa yang belum punya dimiliki dan apa yang menjadi kelebihan kita, strength kita Strength apa. point-nya di mana? Kita bangun yang bagus dan nggak kaleng-kaleng kalau bangun gitu. Nggak kaleng-kaleng tapi beton-beton. Jadi itu ya rehab medisnya tuh yang Rehab jadi medis. sekarang Dan strength nanti point insya dari Allah PLC. minggu depan tanggal 27 ya, Senin ya. Senin 27 betul. 27 Iya, betul. iya, iya. Makan hari Sabtu ya, Senin Iya. minggu depan insya Allah kami akan rehab medik yang lama kita gunakan Ortho Yang bawah Medic itu ya? Center, iya, Oh, ruang oke. orto. Mirip desainnya sama rehab atas, jadi nyaman pasiennya. Oke. Insya Allah minggu depan lah. Oke, Ada oke. juga nanti kami ruang untuk SWL, untuk batu ginjal, muncah batu ginjal dan lain sebagainya. Urologi. Jadi fasilitasnya lengkap ya. Fasilitas kami insya Allah cukup lengkap dan cukup modern, Ya, ya. nyaman juga. Nyaman. Iya, iya. Gitu. Tadi itu aja anak-anak aja diajak clubbing di sana. Gitu. Iya, 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 iya. Nah, kalau kita sih kan sering dengar nih ya, kalau di sebuah rumah sakit itu sebenarnya yang susah tuh ngurusi dokter-dokternya Iya. gitu, yang katanya itu ya lebih dewa. Ini mohon maaf Mohon ini maaf yang ya. benar. Manusia setengah dewa. Jadi ngapa ya meminta mereka berpraktek di rumah sakit, terus kemudian ya itulah Yang senior-senior yang juga. senior-senior kayak gitu. Kan nggak gampang memanage Ya. mereka itu. Bisa dikatakan demikian. Memang kadang ya dengan segala latar belakangnya mereka juga tingkat stresnya tinggi. Betul. Mereka juga sekolahnya susah. Kita aja nggak lulus ya. Susah dan mahal. Mahal. Pasti orang pintar maksudnya Iya, itu. iya, iya, Nah, iya. kadang dengan hal seperti itu kadang-kadang merasa ya lebih tinggi gitu Iya, ya. iya. Memang Dan dibutuhkan. Dibutuhkan, merasa dibutuhkan. Itu diakui memang kadang ada sifat seperti itu. Tapi kembali lagi Mbak Novi, Pak Nurdin ya, bahwa bagaimanapun juga namanya manusia gitu ya, bisa diajak komunikasi. Oke. Bisa diajak untuk diskusi. Prinsipnya sebenarnya sih kalau saya melihat diuangke ya. Oke. Nah meskipun kadar derajatnya itu nggak sama, ada Iya. yang gampang, ada yang susah, wajar lah namanya Iya, manusia. iya, Tapi iya. kalau menurut saya tetap kita diskusi, tetap kita ngeliat sebenarnya kalau seperti itu kalau saya ya apa sih yang baik buat mereka gitu, Oke. bukan buat kita. Iya, Ya. iya. Dok kalau seandainya gitu nanti dokter akan bagus, pasien akan datang gitu. Misalnya nih komunikasinya nggak bagus gitu ya, pasien kecewa gitu ya. Itu dokter kok ngomongnya kok jutek gitu, ngomongnya kok pedes gitu ya. Nah, Kok sengak. kok sengak ngono ya. Ngomong saya itu angel iki wis besok waras sih, mati paling susah. Ya, itu kita coba untuk lakukan pendekatan, lakukan komunikasi. Itu bagaimana kalau seandainya kita bahasanya kita coba untuk lebih halus lah ya. Memang kadang agak susah, cuman ya memang harus kita sampaikan. Dan yang paling jelas kami lakukan training. Bagaimana Oke. komunikasi yang menyenangkan dan efektif. Oh, kepada para Pada dewa para tadi. dokter itu. Nah, pada para ujung tombak kami. Iya, 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 Mbak. Iya, iya. Jadi Bahkan kalau komunikasi efektif. Oh ibu ini sakit ini nih. Paling 2 bulan lagi nih waktunya. Karena susah efektif dia ngomong, tapi nggak menyenangkan gitu. Jadi yang menyenangkan tapi efektif. Efektif pulang dari sana benar-benar Pasiennya tambah jantungan. Jantungan dan lebih cepat. Dan itu yang sebenarnya apa namanya skill itu ya. Iya. Skill itu. Soft Kalau skill. saya ngomong skill ya, skill itu yang kadang-kadang tidak ada kalah dengan rumah sakit tetangga negara kita, Iya. Singapura, Iya, iya, Penang. iya, iya. Mereka sangat aware. Misalnya nih orang sakit nih, kalau di sini ya diabetes gitu ya, Anda nggak boleh ini kan ngono, terus Iya, nggak iya, boleh. iya, iya. Lah orang diabetes itu kan suka mangan gitu. Nah, kalau di sana bahasanya dibalik. Anda masih boleh makan ini gitu. Hanya bahasanya beda aja Iya, sudah iya, membuat iya. orang Iya. berbeda. Nggak hidupnya penangkapan. terkungkung Iya, gitu. gitu. Waduh, wis apa ya senenganku hilang semua. terus kapan lapo? Kurang terus apa ya? Nah, Anda boleh tapi nggak boleh banyak gitu kan, orang kan masih berarti ada harapan lah, hope. Iya, iya, Orang iya. sakit kan sebenarnya hope ya. Apalagi kan pasien-pasien yang berduit dari Indonesia, Surabaya kan
ya jangan sampai ke tetangga lah kan gitu loh Pak. Setuju. Dan ketika orang yang berbisnis seperti itu kan mereka butuh servis dan komunikasi yang bagus. Jadi itu sih yang mesti harus dilakukan ya Pak Ivan. Ya. Untuk, Secara skill ya, kembali lagi secara skill, secara kompetensi, secara profesional. Dokter-dokter kita bagus-bagus kok, nggak kalah kok. Yang memang agak sedikit kita agak kalah itu memang di soft skill. Bagaimana komunikasi, bagaimana menghargai waktu pasien. Kadang-kadang kan pasien suruh nunggu, sudah janjian jam 8 pagi gitu ya. Mereka masih visite, masih ada urusan lain gitu ya. Nah, padahal pasien yang bayar gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang harus kita minimalisir toleransinya sehingga orang itu ngerasa terlayani. Terus kemudian kami sekarang sudah mulai membuka untuk pasien-pasien yang VIP gitu ya, pasien-pasien yang middle up gitu untuk langsung kontak dengan dokter gitu, biar kadang ya komunikasi kan perlu lah. Iya. Itu seperti itu. Oke, jadi ibaratnya dokter sekarang sebagai konsultan ya. Sebagai konsultan, betul. Ya, diajak komunikasi, bisa memberikan solusi. Bisa memberikan solusi, iya. Kadang-kadang masih ada sih. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang ya yang seperti itu. Kalau saya di tempat Tapi kami kebanyakan mereka mau ini ya, mau berubah ya, mau berubah ya. Khususnya ke dokter-dokter kami kan punya ada dua ya, ada yang dokter organik atau dokter home dokter sama dokter tamu. Kalau dokter home dokter kami lebih mudah. Iya. Karena mereka memang terikat dengan kami, mereka kontak dengan kami, mereka dapatkan penghasilan bulanan dari kami dan hak-hak sebagai pegawai ada. Yang dokter tamu ini yang kadang-kadang agak sedikit susah karena separuh jiwanya kan nggak di tempat kami. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus kita dan kadang-kadang ya terus terang mau nggak mau ya orang itu kan lebih suka kalau misalnya orang yang sekolega gitu ya. Sehingga yang ngomong itu ya kalau bisa seniornya, orang yang lebih senior biasanya lebih bisa. Berarti tantangan terbesar bagi Pak Ivan adalah untuk di SDM-nya itu ya, terutama di memang dokter-dokter SDM-nya, nggak cuma dokter perawat juga. Ya, ini berapa orang yang di bawah total? Ya. Total kami itu punya 1035 pegawai, yang mana di rumah sakit itu kurang lebih di angka 600-an lah. Kemudian di PT-nya 125-an, ada juga di klinik-klinik. Oke. Jadi total 1030-an. Kliniknya itu ya di sekitar rumah sakit situ? Klinik kami punya di Banjar. Oh iya betul. Di cabang-cabangnya lah ya. Di juga ada kan nggak? Benowo, Kebraon, di Perak, kemudian di Semarang, di Banjar Semarang ada 2. Di pelabuhan-pelabuhannya lah. Pelabuhan sama di Pedurungan. Insya Allah sebentar lagi kami akan bangun lagi klinik. Satu di Bangil, kita sama-sama pondok pesantren di sana kebetulan. Mereka kemarin minta layanan PCR kita dan sangat puas. Dan dia punya bangunan klinik siap dioperasikan, kita diminta untuk mengoperasikan. Yang satu lagi kita mungkin insya Allah akan mengembangkan di Benoa. Karena Benoa itu kan sekarang lagi dikembangkan menjadi BMTH, Bali Maritime Tourism Hub. Yang mana di sana ada cruise-cruise yang nanti datang. Nah, belum ada klinik yang berskala internasional. Nanti kami akan bangun. Ya, di Pantai Bumi itu ya? Bukan, itu kan Banyuwangi. Oh, sorry. Benoa. Ya. Kalau Oke, yang kemarin ya. Bangil belum bagus, cuma itu kan ada ada klubnya itu. Betul. Benoa itu yang mau nyebrang ke Lombok itu kan? Ya, betul. Oh, bukan itu namanya Lembar. Mau ke Lembar ya? Lembar sama Padang Bay. Oh, Padang Bay. Padang Bay itu. Benoa ya dekat Nusa Dua. Dekat Nusa Dua. Di telurnya itu. Yang lewati tol itu. Betul. Iya. Oke. Pak, tantangan terbesar di dunia medis bagi Pak Ivan, terutama di PHC, kedepannya seperti apa sih Pak? Karena 2022 juga masih belum jelas nih kan, terkait dengan pandemik dan sebagainya. Kalau kami melihat sih memang saat ini kemarin sudah sangat landai ya, kami sudah hampir persen, kami nol itu hampir 2 bulanan ini kosong. Pasien COVID ya, sudah kosong, 2 bulanan ini sudah nggak ada, kami sudah fungsikan lagi untuk green area. PCR kami pun sehari kadang 300, kadang 400, itu hampir tidak ada ditemukan positif. Paling ada satu pun itu pun OTG. Jadi sudah sangat rendah sekali. Nah saat ini memang kita dihantui lagi sama namanya Omicron. Yang mana di Inggris sudah mulai ada yang masuk rumah sakit, kemudian beberapa negara sudah masuk yang utamanya dari Afrika ya. Nah, tentunya kita tetap waspada untuk itu. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman 2 tahun kemarin, kita akan lebih siap lah. Lebih siap apabila seandainya virus itu mewabah lagi, pandemi lagi gitu.
kami sudah, kalau seperti itu kami bisa mengkonversi tempat kami itu 1 kali 24 jam sudah bisa. Oh, Ini di switch di switch gitu ya. Terus langsung 1 kali 24 jam kita siapkan, sudah masih siap semua, tinggal kita buat SOP yang lama kita hidupkan kembali. Gitu. Jadi protokol yang lama, protokol COVID kita hidupkan kembali. Di mana-mana area yang kita itu sudah lengkap semua, tidak ada masalah. Tapi kami tetap ke depan, ini 2022 ini tantangan bagi kami untuk lebih mengembangkan kami rumah sakit lagi. Jadi kami akan bangun 1 rumah sakit lagi, kami rencana akan mengakuisisi rumah sakit lain. Karena kalau sekarang ini kan kami cuma 1 di PHC dan di Perak. Tempatnya agak kurang menguntungkan di ujung mana itu utara Surabaya. Tapi sebenarnya kalau dipikir dari daerah mana misalnya Mojokerto, dari daerah Malang itu keluar tol cuma 5 menit nyampe. Itu kelihatan jauh tapi sebenarnya dekat di hati. Karena, dari pintu tol. Karena kan memang dulu peruntukannya adalah untuk lingkungan di Pelindo, di pelabuhan. PHC itu kan artinya kan namanya Port Health Center Jadi setiap pelabuhan itu harus punya namanya pusat kesehatannya, namanya PHC. Akhirnya dipakai nama PT Pelindo Husada Citra. Sempat kita pakai nama PT RSPHC, tambah drop. Orang nggak paham karena dulu bis kota selalu ngomong PHC gitu. Kalau yang pernah naik bis kota namanya PHC gitu. Kayak shuttle-nya bis kota aja. Iya. Oke, tapi sekarang kan ini menjadi bagian dari IHC ya. Betul. Jadi sejak tanggal 7 Agustus 2020. Ini di bednya aja tuh IHC, PHC, member of IHC ya. Jadi sejak 7 Agustus 2020 seluruh rumah sakit BUMN yang ada di Indonesia itu diakuisisi sahamnya oleh Pertamina Bina Medica. BBM, anak perusahaannya Pertamina. Dengan brand baru namanya IHC dari Kementerian Indonesian Healthcare Corporation. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk bisa rumah sakit BUMN ini sebagai meningkatkan ketahanan kesehatan nasional seperti itu. Digabung sehingga nanti ada jejaring dengan kualitas yang sama, ada standarisasi yang sama, ada konektivitas, kemudian dan program-program strategis lainnya sehingga itu bisa meningkatkan nilai tambah dari PT-PT rumah sakit yang dimiliki BUMN. Dan saat ini ada kurang lebih 75 rumah sakit di bawah IHC BBM yang mana 35 itu owned, dibeli. Saham terbesarnya dibeli 67%, termasuk kami. Jadi 67% saham kami dibeli sama BBM, sisanya masih tetap punya Pelindo sama koperasi. Seperti itu. Tapi belum semua BUMN menjadi membernya IHC ya? Atau udah semua sekarang? Hampir semuanya semuanya ya? Yang punya rumah sakit sudah. Oh, oke. Kalaupun itu misalnya kayak punya semen, punyanya garam, punyanya Petro, itu kan yang punya yayasan ya. Jadi itu operate by. Jadi brandingnya tetap IHC tapi dia operasi. Dioperasikan dari standarnya disamakan. Biar nggak kalah sama rumah sakit grup rumah sakit swasta. Gitu. Luar biasa luar biasa industri rumah sakit. Dan 2 tahun terakhir ini mulai ini kan benar-benar perjuangannya. Kita patut acungi jempol semua pejuang medis yang ada di sana. Pak Ivan sendiri dari seorang accounting, manajemen keuangan, kemudian memimpin rumah sakit, mudah enggak? Dan ternyata ketika mau belajar tentang memimpin di dunia medis, manusia-manusia setengah dewa tadi itu kan, dan perawat dan sebagainya, hal yang baru lagi kan bagi Pak Ivan itu adalah suatu tantangan lagi kan, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu nggak ada yang nggak bisa. Yang ada itu kalau nggak mau masuk juga traktor tetap gak gelem. Itu aja. Dan bagi saya sih kan ada yang merasa gini, aduh aku seumur sampai ini masa aku udah belajar menetoyo, kan kadang ada seperti itu. Tergantung. Ya saya kan itu secara personal. Kolonel Sanders mendirikan KFC itu umur hampir 60-an. Kolonel Sanders. Saya kita di KFC sak dunia. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Kalau prinsip saya sih ada satu ya, bahwa dimanapun saya dulu juga di Sampit, saya di Cilacap, saya selalu menyampaikan ke teman-teman, impossible is nothing gitu. Itu prinsip yang saya anggap bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Tapi anak sekarang itu justru kadang gini, kalau nggak passion nggak mau gitu loh. Memang zamannya sudah agak beda ya.
dan merasa bahwa generasi rebahan ini. Apalagi 2 tahun ini makin merebak mereka. Gimana serba online semua kan gitu, sekolah online, apa-apa online ya, rebahan terus. Jadi itu sih yang perlu di-on-guard sih buat generasi baru ya. Bahwa dan ini juga catatan juga buat teman-teman yang tadinya mungkin dengan background yang lain-lain gitu, bahwa Anda juga bisa berkarir di rumah sakit meskipun mungkin sekolahnya tidak medis, tetapi tadi itu Anda tidak ambil bagian, kan mungkin sebagai informasi aja, karena direktur PT dengan direktur rumah sakit kan memang beda. Secara aturannya bahwa kalau yang rumah sakit harus medis backgroundnya kan, dokter atau dokter gigi. Tetapi di PT-nya memungkinkan, dan Anda juga punya kemungkinan atau kans besar untuk memimpin sebuah rumah sakit seperti halnya Pak Ivan. Jangan background yang bukan dari medis seperti itu. Intinya bahwa semua itu bisa lah. Iya. Ya. Tapi yang penting kita sendiri. Dan yang saya highlight adalah ini tadi loh, tadi tuh mau belajar masuk sesuatu yang baru gitu ya. Terus kemudian mensimplify semua jenis bisnis pasti, atau sebuah organisasi ini loh ada prinsip-prinsip yang harus dipegang gitu kan. Ya pakai prinsip itu pasti semuanya akan bisa jalan. Iya. Yang penting ada paham manajemen ya Pak? Ya. Itu ketika paham manajemen semua bisa dipraktekkan atau disimplikan secara manajerial seperti itu sih ya Pak Ivan ya. Saya tuh pagi, hampir tiap pagi ya datang itu biasanya, saya dari pertama kali kerja Bu, itu kalau ke kantor itu 6:30 udah keluar rumah biasanya. Oke. Dari dulu, saya sempat waktu di Cilacap, kantor saya ternyata cuma 500 meter ya. Oh, jadi saya lebih cepat di dari kompleks klinik. perumahan. Akhirnya klinik saya komplain. Saya harus, Pak jangan pagi-pagi belum dibersihkan. Akhirnya saya harus keliling lapangan dulu muter-muter gitu. Sekarang pun sama, saya di PHC biasanya jam 7:30 udah nyampe. Saya keliling dulu ngeliat toilet, ngeliat tempat layanan, ngeliat IGD. Terus kadang ke belakang, ngeliat parking mobil dan lain sebagainya. Iya. Sidak dulu Iya, ya. sidak. Terus tadi mau nambahkan. Karena dari sidak itu akhirnya tahu kan lowest point-nya di mana kan. Iya. Belusuan dari bagaimana? Mari disenai lagi belusuan. Belusuan. Satu lagi tadi yang saya catat dari diskusi kita dengan Pak Ivan tadi, bahwa tadi itu ketika kita pengen sukses gitu, kesuksesan kita mau lebih besar, itu justru jangan ngambil enaknya. Tadi itu kan ngelihat itu ya, betul, ngelihat ternyata di antara anak perusahaan Pelindo 3 yang paling nggak cuan, yang perlu sentuhan itu adalah di sini gitu. Dan ini dipilih justru karena di sanalah kita punya peran besar untuk bisa berkontribusi dan kemudian menjadi legacy dari kita ketika kita berhasil menaikkan posisinya gitu kan. Betul. Nah ini yang harus kita teman-teman kalau mau berkarir ini yang harus dipahami ya. Gitu Di bold ya. Di bold gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang keberhasilan besar itu dimulai dengan sesuatu yang enak-enak, kipas-kipas. Nggak pernah ada ceritanya. Oke Pak Ivan, thank you. Terima kasih. Keren sekali obrolannya. Menginspirasi. Oke Pak Ivan, sekali lagi thank you untuk waktunya yang Terima kasih, Pak. padat Sukses banget, terus, ya kan? sukses terus untuk tahun Pak Ivan depan dan juga. PAC. Terima kasih. Iya. Atas waktunya juga. Nanti kita gantian lah ke PAC ya. Siap, monggo. Di podcastnya Pak Ya, Ivan. Silakan, ini Oh ada podcastnya loh nanti. nomor teleponnya sudah di genggaman tangan, tinggal kontak Silakan beliau. mungkin saya sedikit ya Boleh. yang belum tahu rumah sakit PHC, jadi silakan datang ke Prapat Kurung Selatan nomor 1. Silakan follow juga rumah sakit PHC, IG-nya sama Facebook-nya juga rumah sakit PHC. Wih, tepat. Tapi lebih wis. tepat lagi follow saya, @Abdul-Fanani. Nah, yang punya IG silakan @Abdul-Fanani, pasti akan melihat kulineran. Iya. Ini direktur rumah sakit yang kerjanya keliling makan. Oke. Terima kasih. Iya. Thank you juga untuk Fasa Hotel dan Camas Restonya. Betul. Jadi kalau mau makan makanan Brazilian bisa datang ke sini. Bukanya after lunch ya, jam 2 sampai malam di sini. Ya, ini Gitu sudah sih. mulai persiapan mau Betul. buka opening. Dan jangan lupa untuk apa Bu Novi? Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe, lalu kemudian like postingan kita dan share. Betul. Lalu supaya tahu setiap kali ada postingan silakan bunyikan loncengnya sehingga setiap hari Jumat nanti pasti akan langsung ada Notifikasi. kita ada materi yang baru. Oke. Selamat akhir tahun, sampai jumpa tahun 2022. Sukses untuk semuanya.